Shalom, jumpa lagi dengan saya, Pendeta James Pangau di Go Gospel Indonesia. Tema kita kali ini adalah Allah meluruskan jalan hidup kita. Allah meluruskan jalan hidup kita. Yang terambil di dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 10, tapi karena terlalu panjang, saya hanya akan baca ayat 6 saja. Ayat 6 Amsal 3 ayat 6 berkata demikian, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita baca ulang, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Indah sekali kalau hidup kita, karir kita itu lurus, lempeng-lempeng, tidak berliku-liku. Nah, banyak orang hidupnya itu berliku-liku, muter sana muter sini, sehingga untuk sampai ke tujuan lama sekali. Kalau sampai ke tujuan itu 5 tahun, kalau jalan lurus, tapi kalau jalan berliku-liku bisa 50 tahun nggak nyampe-nyampe. Itu pengertian dari ayat ini. Allah meluruskan jalanmu. Nah, dalam Amsal 3 ayat ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui bagaimana supaya jalan hidup kita itu menjadi lurus. Pertama, ada 3 kata janganlah engkau. 3 larangan. Janganlah, janganlah, janganlah. Pertama ini dikatakan, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Apa yang kita perlu pelihara? Apa yang kita perlu jaga? Yaitu firman Tuhan. Ajaranku, ajaran firman Tuhan, ini yang pertama kita harus ingat, kita harus jaga firman Tuhan. Banyak sekali kata-kata motivator yang bagus-bagus, tapi itu bukan firman Tuhan. Saya juga senang mendengar para motivator untuk bicara banyak hal. Beda, seindah apapun kata-kata motivator, itu bukan firman. Kata-kata motivator itu di bawah firman, standarnya firman. Motivator itu di bawah firman. Jadi firman Tuhan yang kita perlu pegang, kita perlu jaga. Firman Tuhan inilah yang harus kita pelihara lebih daripada apapun. Saudara suka menyimpan benda-benda berharga di rumah, berlian, mutiara, hartamu kita jaga. Tetapi Alkitab katakan firman Tuhanlah yang paling utama untuk dipelihara. Artinya, kalau kita pelihara firman Tuhan, maka kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi itu pertama kita jagakan. Dan kedua, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Saya baca ulang ya. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ini yang kedua, kalau ingin hidupmu lurus-lurus, jalan karirmu lurus-lurus, kedua dikatakan, jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Apa arti ini? Kasih setia meninggalkan kita. Biasanya orang meninggalkan kasih dan setia. Meninggalkan kasih dan meninggalkan kesetiaan. Tidak lagi mengasihi dan nggak setia lagi. Dia tinggalkan itu semua. Tapi ini terbalik. Kasih dan setia meninggalkan kita. Pergi meninggalkan kita. Siapakah kasih dan setia itu? Alkitab katakan, God is love. Allah itu adalah kasih. Setia. Siapakah yang orang paling setia di dunia ini? Yang pernah hidup di dunia ini?
Dia adalah Yesus Kristus. Karena Alkitab katakan, dia telah setia sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2. Artinya jangan sampai Tuhan itu meninggalkan kita. Jangan sampai kasih dan setia Tuhan meninggalkan kita. Kalau kita yang meninggalkan Tuhan, itu kita bisa balik lagi. Kan banyak orang itu kan, dia tinggalkan Tuhan, tidak ke gereja lagi, meninggalkan Yesus, meninggalkan agamanya. Itu kemungkinan untuk balik masih banyak. Tapi kalau Tuhan yang meninggalkan kita, Anda ingin balik udah nggak bisa. Di Alkitab ada contoh Raja Saul. Dikatakan ketika dia tidak taat pada Tuhan, maka roh Allah keluar dari Saul. Waktu roh Allah keluar, masuklah roh jahat. Roh Allah keluar, masuk roh jahat. Nah, saya pelajari ini Saul, mengapa roh itu bisa keluar dari dia? Karena pertama dia tidak takut akan Tuhan, dia tidak setia pada firman Tuhan. Nggak setia pada firman Tuhan dan hatinya jahat. Penuh dengan kedengkian hatinya. Pikiran ini selalu jahat. Orang kalau pikiran sudah jahat, maka apapun dia bisa lakukan. Dia bisa melanggar firman Tuhan, bisa melawan Tuhan. Kalau orang hatinya sudah jahat, dia bisa bunuh orang. Ini Saul, begitu gampang dia ingin bunuh orang. Karena hatinya sudah jahat. Tuhan katakan kepada dia, kamu harus tumpas itu Agag. Semua rakyatnya ditumpas semua. Tapi dia tidak dengar firman Tuhan. Dia tangkap rajanya hidup-hidup. Kambing domba yang tamun-tamun dia tangkap buat dirinya. Dengan alasan, aku akan persembahkan kepada Tuhan. Jadi dia ingin memberikan persembahan dari tangkapan itu, bukan dari dirinya sendiri. Nah, jadi ini Saul contoh dari kasih dan setia meninggalkan dia. Roh Allah sudah keluar dari dia, lalu roh jahat masuk kepadanya. Nah, Alkitab katakan, ini Daud, dia orang pintar main kecapi dan mainannya itu diurapi oleh Tuhan. Ketika dia main kecapi di depan Saul, itu roh jahat keluar. Jadi waras lagi otaknya. Tapi ketika dia berhenti main kecapi, masuk lagi roh jahat itu. Alangkah sialnya kita kalau ini roh jahat keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Jadi kita ini seperti jadi terminal bagi dia. Mengapa bisa kasih dan setia meninggalkan dia? Itu tadi, karena dia melawan firman Tuhan. Dia nggak takut akan Tuhan, hatinya penuh dengan kedengkian. Sehingga yang dalam pikirannya selalu ingin membunuh, dan membunuh. Jadi jangan sampai kasih setia itu meninggalkan kita. Kalau Anda meninggalkan dia, kemungkinan untuk balik masih banyak. Tapi kalau dia sudah meninggalkan kita, Anda mau balik sudah nggak bisa sama sekali. Dan yang ketiga, itu di dalam ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini yang penting. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Banyak orang sok pinter, menganggap lebih tahu dari Tuhan. Orang sok pinter menganggap ini firman Tuhan itu di bawah dia. Dia lebih tahu daripada firman Tuhan. Artinya, apa yang Tuhan katakan dia bisa bantah. Bukan itu. Firman Allah dia katakan, salah. Itu namanya menganggap dirinya bijak. Lebih hebat dari Tuhan, lebih tahu dari firman Tuhan. Tuhan katakan A, dia bilang A harusnya B. Tuhan katakan A, dia lakukan C.
Semua dia bantah. Nggak menurut firman Tuhan. Yesus katakan orang yang hanya mendengar tapi tidak melakukan, dia itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Datang hujan dan banjir, ambruk rumahnya. Bangun lagi, ambruk lagi. Bangun lagi, ambruk terus. Tapi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika dia dilanda angin dan banjir, tetap kokoh rumahnya. Karena dia menggali dalam-dalam dan menancapkan dasarnya di sana. Jadi orang yang hanya mendengar firman nggak melakukan, Anda banyak ruginya. Rugi dan rugi dan rugi. Kenapa? Karena dia berpikir tanpa Tuhan aku bisa. Aku nggak butuh firman Tuhan. Aku bisa dengan caraku sendiri. Itu namanya menganggap diri sendiri bijak. Nggak butuh Tuhan. Nggak perlu pendeta, nggak perlu Tuhan, nggak perlu doa. Aku semua bisa dengan caraku sendiri. Dan dia nggak takut akan Tuhan. Jadi orang yang menganggap dirinya bijak, ini dikatakan dia nggak takut Tuhan, dan sesungguhnya mereka orang-orang jahat. Jadi tiga hal ini menjadi kendala mengapa jalan orang nggak bisa lurus. Dia tidak memperhatikan firman Tuhan, kasih dan setia sudah meninggalkan dia, dan terakhir dia menganggap dia bijak, dia pintar, dia hebat tanpa mengandalkan Tuhan. Makanya jalannya akan berkelok-kelok, nggak lurus. Saya ingat bangsa Israel ketika mereka dibebaskan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tuhan mengutus Nabi Musa, tuntun ini bangsa ini pergi ke tanah Kanaan. Itu kalau sengaja jalan kaki 2 minggu nyampe dari Mesir ke Israel. Kan hanya batas itu, batas pagar sebenarnya. Bisa nyampe mereka ke tanah Kanaan. Hanya 2 minggu. Sudah sampai. Tapi Tuhan bikin 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Satu generasi hilang. Kenapa? Karena ini bangsa dikatakan bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa pemberontak. Bangsa yang nggak takut akan Tuhan. Makanya 2 minggu jadi 40 tahun. Karena Tuhan tidak bikin dia lurus jalannya. Tapi kalau saudara ingin supaya Tuhan luruskan jalanmu, 40 tahun bisa jadi 2 minggu. Itu. 50 tahun bisa 1 tahun. Saya lihat ini Daud, Raja Daud. Dia itu orang yang luar biasa, berprestasi. Dia yang dapat dikatakan dijadikan contoh dalam firman Tuhan. Karirnya tuh menanjak terus. Bisa jadi raja dalam waktu yang sangat cepat. Dia nggak pernah berpikir jadi raja. Dia nggak pernah punya cita-cita. Tuhan yang angkat dia. Melewati kakaknya. Melewati rajanya. Dia selalu di atas terus. Dari ladang dikatakan dia punya kerja itu adalah menggembalakan domba. Lalu dia dipilih dari antara 7 abang-abangnya. Ketika mau dilantik jadi raja, kata Samuel, mana anak-anakmu ini? Oh, bukan dia. Yang kedua, bukan dia. Ketiga, bukan dia. Ketujuh, bukan semua. Tuhan nggak pilih mereka. Mana lagi anakmu? Oh, ada satu lagi. Di padang sedang menggembalakan domba. Kata Samuel, panggil dia. Begitu datang, kata Alkitab, orangnya lugu, masih merah pipinya.
kelugu-luguan. Dia diurapi menjadi raja di Israel. Sejak itu, Tuhan mulai menyertai dia. Dia menggantikan Raja Saul dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kudeta, bukan pakai cara politik, tapi Tuhan mengangkat dia sampai ke istana. Kenapa? Karena dia orang yang mengandalkan Tuhan. Contohnya ketika dia menghadapi Raja Saul, Goliat. Goliat menghadapi dia dengan tombak, dengan lembing, dengan perisai. Tapi kata Daud begini, engkau menghadapi aku, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing, dengan perisai. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Maka dia hanya seputar sekali dia punya kayak ketapel gitu, pengali-alian. Itu dia punya senjata yang biasa untuk menembak singa harimau. Senjata yang sama dia pakai untuk menembak Goliat dengan batu kecil itu. Langsung tertancap di jidatnya. Langsung ambruk Goliatnya. Ini musuh bertahun-tahun oleh bangsa Israel. Begitu muncul Daud, langsung habis. Sejak itulah dia mendapat simpati dari umat Israel. Dan akhirnya dia menjadi raja. Karirnya itu bagus. Lurus-lurus jalannya. Makanya pada saat ini kita ingin supaya hidup kita lurus, karir kita bagus. Pertama ini tadi dikatakan kita harus mengingat selalu firman Tuhan supaya kita takut akan Tuhan. Kedua, jangan kasih dan setia meninggalkan engkau. Artinya kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Selalu dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan sombong. Akuilah dia dalam segala lakumu. Jangan anggap engkau hebat. Tuhan yang hebat. Sehebat-hebatmu, Tuhan lebih hebat dari kita. Makanya yang kita lakukan adalah berpasrah pada Tuhan, tetap kita bekerja, berkarya, tetapi biarlah tangan Tuhan yang mengangkat kita. Alkitab katakan, ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita akan jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini, biarlah mereka boleh hidup takut akan Tuhan, mengingat firman Tuhan, dan tidak sombong, tidak menganggapnya hebat, tapi Engkau yang hebat di atas segalanya. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mungkin ada karir mereka berliku-liku, Tuhan Engkau luruskan dalam nama Yesus. Dan biarlah tangan-Mu Tuhan yang menuntun kami kepada jalan-jalan yang lurus. Terima kasih Tuhan, terpuji bagi nama-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat perhatiannya, Tuhan memberkati.